Selamat datang di konten Amatir Cast, sebuah konten podcast dari seorang amatiran yang ingin ngebacotin dunia dan kehidupannya. Buset ya, ini episode keberapa anjir gue lupa. Yang punya podcast sendiri aja gak inget ini episode berapa. Kalau gak salah sih terakhir gue buat tuh episode 13 kalau gak salah. Dan kali ini gue gak sendiri sih, dan ditemenin oleh temen gue, temen SMK gue. Udah lama juga kita temenan, yaitu Andika Maulana. Kalau masih inget di episode sebelumnya juga gue pernah ngajakin dia ngebuat podcast bareng di kelamaan deh pembukanya. Gue kapan masuk ya nih? Ya sabar dong Pak, gue pengen ngebuka dulu baik-baik ya kan, dengan latar belakang hujan-hujan di AL. Semoga sih hujannya nggak masuk ya Pak ya. Kalau mau sih kita ngomongnya agak kencang dikit, tapi kan lebih santuy gitu ya kan. Nunggu dulu, gue dulu dong, sabar. Ya kalau kalian tahu mah Andika ya pernah lah ada di podcast gue sebelumnya gitu. Di episode yang ngebajak juga pernah. Iya, ngebajak. Lu 2 apa 3 sih Dik? 2. 3 kalau nggak salah ya. Nggak tahu sih, gue ingetnya. Ya udah lanjutin aja dulu pembukaannya. Ya gue ingetnya sih 2 atau 3 gitu ya kan. Tapi kalau boleh cerita sedikit ya Dik ya. Gue kayak ngebuat podcast nih kayak kalah sama mood Dik. Kenapa tuh? Kalah sama mood kayak terakhir aja nih gue buat tuh 2020 bulan Mei. Udah lama banget. Kenapa alasan lu kenapa lu nggak fokus terus nggak ngelanjutin podcast gitu selama pas terakhir bulan Mei kata lu? Ya emang nggak mood aja kayak gue apa mood lu itu bisa distabilin setelah berapa bulan? Kan bulan Mei, Juni, sekarang udah masuk ke Februari. Gini, gue nih suka banget sama namanya tuh kayak buat podcast apalagi di awal-awal ya, karena cuman pas episode ke berapa tuh 14 apa 13 itu tuh kayak gue paham kalau gue tuh emang gak jago dalam ngomong gitu, merangkai kata-kata. Gue juga gak jago ngomong sih sebenarnya, apalagi merangkai kata-kata. Mario Teguh. Cuman gue suka banget yang namanya ngebacot, kayak ngebahas ngalur ngidul gitu, kayak apapun lah yang pengen dibahas yang ada di pikiran gue. Cuman emang gue tuh gak bakat buat ini aja, kecuali kalau kita berdialog kayak gini. Kalau gue bermonolog tuh susah untuk berbicara sendiri dengan merangkai kata. Ada lama-lama saya tampok ya Pak. Jadi ya sampai akhirnya bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, anjir setengah tahun lebih cuy. Sekarang bulan Februari 2021. Dan ini lu baru memulai lagi. Mulai lagi episode selanjutnya ini. Dan semoga aja sih setelah ini pembukaan sebagai gue ya semoga sebagai gue jadi pembukaan episode seterusnya, jadi ada mood lagi. Nah, jadi buat lo semua, buat yang ngedengerin semua podcastnya temen gue ini, kalian dukung lah, support, kalian like, kalian subscribe, kalian juga pokoknya subscribe dan nyalahin, nggak perlu nyalahin notifikasinya juga sih. Ya terima kasih. Kalau emang mau nyalahin notifikasinya boleh. Jadi buat kalian yang gue pribadi sih sebagai yang nggak sering nongol di podcastnya ini, gue nggak maksa untuk harus subscribe, karena ya minimal ya kalian support lah, karena kan biar kayak namanya sama konten kreator tuh harus saling mensupport satu sama lain. Gimana untuk cara mengembangkan kok gue terlalu baku gini ya, gue kayak males banget ya kan. Ini kan sebagai ngidul ya kan, sebagai lu kan mungkin bakal didengar oleh beberapa orang yang denger podcast gue, tapi kan siapa tahu itu berguna juga ya, baku kayak mau lu intinya ya selengean juga nggak apa-apa di podcast gue bebas ya. Tetap support, tetap saling support, kayak supaya teman gue ini dia semangat terus buat podcast dan mengembangkan potensinya dia, mengekspor kemampuan dia di bidang podcast ini. Gue tuh walaupun dari podcast ngalur ngidul bulan apa gitu gue pengen buat gitu. Gue sebenarnya pengen bahas pandemi, cuman sendiri tuh kayaknya nggak asik gitu, susah, takut salah juga gitu, kayak banyak hal yang belum gue tahu. Gue juga ngeliat dari berita doang dan banyak yang ada salah-salahnya kan, jadi nggak berani. Karena gitu. memang di berita itu belum terlalu akurat ya menurut gue. Iya, dari kenyataannya ya di lapangan gitu kan. Gue sih sebenarnya nggak pengen bilang kalau COVID itu nggak ada. Sebenarnya gue cuman kayak dugaan gue itu sebenarnya diduga kayak, menurut gue berita itu terlalu heboh, terlalu terlalu besar-besarkan, terlalu statistik yang positif apa segala macam itu terlalu diumbar-umbar, terlalu apa, mungkin
akhir-akhir ini sih kayak jarang berita yang kayak ngeluarin. Kalau awal-awal itu kan penglihatan gue di berita baik di media TV atau media handphone digital, kayak di mana-mana selalu ada updatean. Ya sebenarnya itu emang bagus sih untuk mengingatkan ke masyarakat biar masyarakat lebih sadar akan hal adanya COVID. Jadi tapi dilihat dari dampaknya sekarang kayak nggak perlu sih menurut gue, kayak kesadaran diri masyarakat masing-masing aja. Tapi kan masyarakat Indonesianya yang emang kurang kesadaran gitu, kayak emang so berani atau apa gitu. Iya, sebenarnya kalau dibilang so berani, memang harus berani. Kita emang harus fight sama COVID. Jadi COVID itu bukan musuh terbesar kita. Musuh terbesar kita adalah kesehatan kita sendiri. Tapi banyak orang Indonesia yang bablas. Tahu gak bablas, kayak beraninya tuh kayak nggak pedulin orang lain dan dirinya sendiri. Ya lu boleh lah kayak nggak pedulin diri lu sendiri. Cuman kalau nggak pedulin orang lain itu kayaknya ngerusak apa ya, sosialisasi di Indonesia. Tau gak kayak ya gue ini loh kalau ya, tapi kan gimana sih anjir. Iya, Kesel aja gitu kalau ngeliat orang yang berani sama yang lu bilang berani tapi kebablasan. Menurut gua itu bukan dia nggak ada rasa berani, tapi dia cuman emang kayak udah nggak peduli. Dia nggak mikirin kayak dia cuma mikirin diri dia sendiri, tapi dia nggak mikirin orang-orang di sekitarnya, bahkan mungkin keluarganya dia. Iya gitu, kayak ya mungkin dia bodo amat sama apa yang terjadi di dunia ini, tapi kenapa dia harus nggak pedulin? Ya lu boleh lah gitu mati sendiri, tapi ya jangan ngajak lah. Iya, sebenarnya awareness-nya dia tuh kayak kurang dia tingkatin lagi sih. Iya. Kayak rasa kepedulian, rasa respect-nya dia terhadap pandemi ini, rasa respect-nya dia sama wabah yang lagi viral ini di dunia ya kan. Jadi yang viral itu bukan cuma artis-artis TikTok aja, tapi viral itu COVID pun lagi viral sekarang ini. Iya banyak, bahkan dari awal dari banyak yang Hal nggak sepele percaya. aja lah pokoknya, yang kayak kita lihat di jalan banyak yang nggak pakai masker. Ibaratnya masker cuman selembar kain yang cuma dipakai di mulut, udah. Kayak ini tau gue, kayak orang pakai malas pakai helm anjir. Iya, kayak terlalu ngegampangin, terlalu menyepelekan. Ya sebenarnya kalau menyepelekan emang nggak boleh, tapi kayak lebih baik kita nggak usah terlalu anggap kayak COVID terlalu besar. Kayak anggap aja kehidupan normal, tapi Kayak patuhi protokol aja. iya, tapi apa ya, gaya hidupnya itu harus kita rubah. Jadi kita nggak bisa gaya hidup yang pada saat kita lagi keadaan normal, tapi kita ngerubah gaya hidup pada saat di situasi pandemi ini. Nggak bisa tuh kayak ya pokoknya kayak patuhi protokol yang pakai masker lah, apa jaga jarak, jauhi Iya. kerumunan. Kadang emang orang Indonesia tuh suka lupa, kita tahu suka lupa, cuman ya nggak bego-bego juga gitu. Akhirnya sampai 1 juta loh Februari tadi. Iya. Wah gila, kalah subscriber gue. 1 juta. 1 juta lu anjir, itu bisa di Tapi YouTube sebulan bisa gajinya tinggi. iya, tapi kan kayak yang kita lihat nih, yang kita tahu mungkin dari berita, mungkin dari teman, mungkin dari ruang lingkup keluarga atau apa informasi ini, kayak vaksin ini kan kayak udah diterbitkan ya oleh Iya. pemerintah sama Pak D Jokowi. Pak D. Semoga ini upaya pemerintah buat memutus tali rantai penyebaran COVID-19 ini Pasti. berhasil atas Semoga, amin. vaksin. Mungkin kayak orang yang udah divaksin kayak bukan berarti dia udah bebas dari COVID, tapi kayak dia minimal daya imun dia itu kayak lebih tebal ngejaga dirinya dia dari penyebaran COVID. Menurut gue sih gitu, opini gue, karena gue ngeliat kayak berita, gue emang kayak sering aktif ngeliat berita di YouTube, ngeliat berita di mana-mana tuh kayak tentang, gue nggak terlalu fokus sama peningkatan COVID terus kayak apa segala macam, enggak, cuman kayak kalau lagi kepo aja kadang gue suka lihat nih kayak vaksin. Cuma menarik kayak vaksin kedua terakhir kemarin gue lihat di Istana Negara itu dia udah dilakuin pas kurang lebih 3-4 hari yang lalu. Tunggu deh, kalau gue sih nggak ngikutin benar-benar ya, tapi vaksin yang dipakai sama Pak Presiden itu vaksin buatan kita apa dari Cina sih? Buatan dari luar. Gua nggak tahu dari China atau dari mana, karena kan itu bukan dari China saja. Iya, banyak. Ada kurang lebih 6 jenis vaksin yang gua baca ya. Ada yang dari WHO. Ada WHO juga, nama-namanya gue kurang hafal, tapi yang gue tahu yang dipakai Pak D, Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi itu adalah vaksin jenis Sinovac yang gue tahu. Sinovac. Emang Sinovac sih, bukan yang gue tahu, emang bener itu Sinovac. Mungkin kalau buat teman-teman yang kayak pasti penasaran, emang bener apa yang gue omongin ini, kalian bisa searchingnya di YouTube. Searchingnya mungkin kalian bisa ngeliat di Sekretariat Negara pada saat penyelenggaraan vaksin perdana. Itu dari profesor yang nyuntik ke Bapak Presiden itu, dia nunjukin sampel
jenis vaksinnya itu namanya Sinovac. Gue nggak tahu sih kayak mungkin fungsinya semua dari 6 jenis yang gue tahu itu mungkin sama fungsinya, cuman kayak beda-beda nama aja dan kayak tingkatannya beda, mungkin kayak ibaratnya apa ya, kalau ibarat kata minuman tuh alkoholnya kayak alkoholnya lah, kan ada minuman si A misalnya alkoholnya cuma 10%, minuman si B 40%, atau rasanya gitu. Ya kan, iya mungkin bisa jadi. Tapi kalau untuk vaksin, kalau kata gue sih yang dipakai presiden terus yang untuk disebarin ke masyarakat kurang lebih mungkin sama. Jadi tapi kayak gue sempat nggak terlalu setuju sih sama kayak ada salah satu anggota DPR, gue nggak tahu dari fraksi apa, gue dan perempuan, gue nggak tahu namanya ibu siapa, gue juga nggak mau nyebutin takut kayak salah atau apa. Pokoknya ada salah satu anggota dari fraksi salah satu partai itu statementnya ada yang dia bilang dari beberapa vaksin itu harganya beda-beda. Ada yang 200, ada yang 100, ada yang 400. Wow. Dan dia beropini, dia menduga kalau yang disuntik ke badan tubuhnya Pak Presiden itu adalah yang harga termahal. Dan ada juga yang menduga-duga kalau yang disuntikan itu adalah vitamin C. Itu mungkin menurut gua itu orang-orang yang belum percaya akan adanya kayak di vaksin, belum menerima upaya dari pemerintah. Mungkin dia punya upaya sendiri untuk nanganin COVID ya kan, untuk dirinya atau mungkin untuk keluarga dan teman-teman terdekatnya. Kayak menurut gua ya tolonglah hargain pemerintah. Ibaratnya kan kita sebagai rakyat, apalagi kayak rakyat kecil kan, kayak kita ya nggak mungkin lah pemerintah nganuin apa sih bahasanya? Kayak apa? Nggak mungkin pemerintah ngasih upaya ngasih servis lah, ibaratnya ngasih servis ke masyarakatnya yang jelek. Iya. Ibaratnya sama aja dong, secara langsung kayak ngebunuh masyarakatnya sendiri kalau emang. Apalagi yang kaum menengah ke bawah kan. Nah makanya dan kalau emang dipikir-pikir, kalau emang presiden nggak akan ngasih upaya untuk memutus tali rantai COVID, nggak mungkin dia ngeluarin vaksin sih menurut gua ya. Iya. Mungkin dia akan kayak lebih peduli sama keluarganya sendirinya aja, dia nggak mungkin. Tapi karena pasti gue ngomong gini kayak dia lebih peduli keluarganya, pasti kayak ada yang dalam otaknya kayak berpikiran lah nggak bisa gitulah, dia kan presiden yang harus mengayomi masyarakatnya, rakyatnya, seluruh Indonesia. Ya memang benar, tapi kayak ada aja gitu pemikiran yang mungkin ada karena ada unsur kebencian, karena nggak suka dari kemenangan periode pertama presiden, karena mungkin si yang nggak suka ini banyak sih menyebarkan opini-opini yang mungkin diduga kurang akurat. Jadi kayak kalau menurut penilaian gue sendiri sih kayak menebar kebencian sih. Kayak banyak sebab gitulah kemungkinan. Ada aja. Jadi apa yang dilakuin sama presiden itu pasti ada aja salahnya. Ya, emang nggak suka. Emang dasarnya nggak suka karena kemenangannya. Karena mungkin lawan apa ya? Lawan pada saat waktu pencalonan presiden mungkin kalah yang lawannya. Dan mungkin ini salah satu yang nggak suka sama Bapak Presiden sekarang ini, salah satu pendukung dari paslon yang kalah. Ya you know lah siapa. Tapi gue baru kalau vaksin dihargain. Kalau misalkan dihargain gue nggak tahu. Jadi kalau untuk disebarin ke masyarakat secara peraturan pemerintah itu gratis, semua gratis. Cuman gue nggak tahu sumber dari mana salah satu anggota dari fraksi salah satu partai dia bisa ngomong kayak mungkin dia punya datanya kan, dia nggak mungkin kayak ngomong tapi tanpa ada data yang akurat. Dia itu ya pasti dia tahu, kayak dia nyari data dulu sebelum dia rapat, jadi kayak dia nyebutin kayak ada harga-harganya. Gue nggak tahu kenapa dia bisa gitu nyebutin, bisa nebak atau emang dia tahu gitu, gue nggak tahu dari mana, mungkin dari timnya atau dari staffnya gitu, dia bisa nyebutin harga dari jenis vaksin, masing-masing jenis vaksin dia bisa nyebutin harganya. Apa emang dia tahu pembuatan vaksin yang di Cina, WHO apa segala macam yang 6 jenis itu, gue kurang tahu juga. Gue nggak tahu, gue bukan nggak tahu, tapi emang belum cari tahu. Iya emang banyak. Dan mungkin. Tapi sih pada intinya sebenarnya vaksin digratisin secara keseluruhan ke rakyat Indonesia tuh digratisin. Nggak ada. Kalau bayar kasihan yang ini. Kalau bayar berarti ada oknum yang menyalahgunakan kesempatan. Kasihan yang menengah ke bawah nggak bakal hidup lah.
Dan dia pasti yang menengah ke bawah akan memilih kalau emang harus bayar vaksin, dia akan memilih mendingan gue nggak usah divaksin. Karena uang yang dia keluarin untuk bayar vaksin itu mendingan dia bisa buat makan mungkin seminggu, dengan 200.000 bisa dimakan untuk seminggu kan. Ibaratnya kalau emang yang menengah ke bawah, yang kayak dia bisa buat beli beras, dia bisa buat beli lauknya pun itu paling kayak cuman telur, atau enggak dia cuman tempe. Bahkan kayak masih banyak kayak saudara-saudara kita nih yang kayak ada di pelosok-pelosok kayak makannya masih pakai nasi sama garam. Iya kan, kayak kita tuh kayak harus lebih bersyukur lagi sih gitu. Tapi kalau soal vaksin ya, gue tuh kayak pas emang udah vaksin itu yang dari luar dateng atau udah ditemukan, udah dibuat vaksin, gue kayak nggak ada hype-nya anjir. Maksudnya? Nggak ada hype-nya kayak, akhirnya gitu kayak berkurang gara-gara apa, lu tau nggak? Soalnya kita udah dijanjiin tuh dari bulan Agustus. Karena mungkin pemerintah bisa menjanjikan dari Agustus vaksin akan ada vaksin, tapi kan kita nggak pernah tahu kendala di belakang itu apa. Iya. Mungkin yang tahu kendala itu kan dari kepemerintahannya. Kita sebagai nggak bisa menuntut kayak ya emang kewajiban kita untuk menuntut kayak ya udah dong kan buat kebaikan kita semua, buat apa, buat kebaikan lah, buat biar COVID cepet kelar. Walaupun kayak kita nggak tahu COVID bakalan kelar atau enggak, yang penting kita harus terbiasa hidup dengan berdampingan sama COVID-19 sebenarnya. Iya. Cuman kan kita, kalau gue sih bukan karena gue pendukung Bapak Jokowi pada saat dia pemilihan presiden di periode pertama, periode kedua, tapi memang gue ngelihat dan gue kayak lebih bisa ngertiin aja gitu, bisa kayak belajar untuk ngertiin lah kayak mungkin kayak dari kepemerintahan, dari kayak staf-staf kepresidenan, dia kayak pengen dari kementerian-kementerian, terutama Kementerian Kesehatan, dia pengen ya kalau vaksin kalau bisa ya lebih cepat keluar. Iya. Mungkin kayak dijanjiin Agustus, kalau misalkan bisa bulan Juli deh. Tapi karena mungkin ada, kita nggak tahu karena ada keterlambatannya dari luarnya, belum jadi dari laboratoriumnya mungkin, diraciknya gue nggak tahu. Karena gue bukan kelulusan kedokteran, jadi gue kayak kurang hafal lah, kayak masih karena emang dari kalau opini gue tuh kayak dari Agustus gue kan udah hype akhirnya keluar gitu ya kan, vaksin Agustus dijanjiinnya ya kan bakal Agustus diundur ke Agustus, September, Oktober ya kan. Nah abis itu agak sedikit hilang tuh kayak gue ya ini kemana ya, kemana aja ininya vaksinnya. Jadi rasa semangat lo udah turun ya. Ya kayak ada gak sih, kan banyak yang nanya dong ada gak sih ya kan. Sebenarnya yang punya asumsi, yang punya opini kayak gitu bukan lo aja sih, mungkin banyak di luar sana. Cuman ya dan gue bilang banyak tadi, masyarakat yang berharap tentang vaksin ya kan, dan cepet-cepet biar kayak banyak orang yang pengen normal lagi kan, kayak pengen udahlah ini capek loh. Sebenarnya kalau misalkan dibilang semua orang kayak pengen normal lagi, jangan kan semua orang, presiden pun kayak pemimpin negara ini kayak pengen ya semua normal lagi gitu kan. Semua pembisnis normal lagi, yang kayak sekarang tuh bisnis kayak benar-benar anjlok apapun bisnis kecuali bisnis retail yang kayak untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Tapi kayak bukan 1-2 orang yang kayak pengen semua kembali kayak normal, tapi gue yakin seluruh dunia sih kayak kembali pengen normal, aktivitas kayak normal, nggak ada lockdown, nggak ada PSBB, PPKM yang sekarang di pembatasan kegiatan masyarakat. Sebenarnya semua pengennya normal, kayak ibaratnya kayak kita sebagai umat muslim mungkin yang ngerasain tahun dimana tahun 2020 bulan puasa kita nggak bisa taraweh, yang biasanya kita tiap hari taraweh, terus habis itu yang kita biasanya tegur sapa sesama umat muslim. Mungkin yang sedih juga umat Kristiani dan umat-umat lainnya juga, karena umat Kristiani di saat Natal juga kan kayak di gereja ada pembatasan di gereja, ada nggak bisa ngerayain semeriah sebelumnya ada pandemi. Lebaran pun kita hari raya besar umat muslim seluruh dunia itu kan kayak dia kayak pengen sebenarnya kan, cuman ya karena ya udah karena ada itu aja nggak bisa yang kayak maksain harus ini harus keluar lagi kan, juga yang ngeluarin penyakit pandemi COVID emang yang manusia kan bukan yang emang. Kalau itu sih harus masuk ke konspirasi ya, banyak ya konspirasi kayak gitu ya, apalagi ya simpang siur lah ya, ada kan emang pro kontra. Kita bilang nggak elit global kan bilang elit global itu kan bilang nggak dari kelelawar. Iya. Padahal banyak yang bilang enggak itu dari ada yang buat, itu nggak sengaja, ada yang bocor lah ini. Padahal kelelawar lagi terbang kan gue nggak salah apa-apa gitu ya. Kok gue disalahin gitu. Dimakan dari orang-orang yang di negara Cina tuh kayak makan kelelawar terus karena virusnya dari sana. Soalnya ditelitinya sih
itu virusnya dari hewan itu. Oh, jadi Cuman penyakit, dimakan manusia jadinya. jadi penyakitnya itu karena dari hewan kelelawar dimakan sama manusia muncul virus. Iya, masalahnya ya, tapi kalau emang bener dari kelelawar, kenapa virus itu kuat? Makanya Kenapa virus itu mudah untuk bermutasi gitu, kayak ibaratnya virus yang didapat dari salah satu binatang emang dia bisa untuk kayak nyebar ke manusia lain dan bisa mematikan. Iya. Ibaratnya kalau emang itu parah, ya dia bakal mematikan orang yang makan aja sih kalau gua rasa ya. Contoh kayak gini deh. Contoh kalau misalkan emang ada yang bilang karena kelelawar, karena makan daging kelelawar. Kayak ada salah satu kota lah di Indonesia yang ibaratnya makanan kayak makanan tikus, iya, tikus mungkin got, emang dari dulu tradisi gitu, tikus atau hutan apa ya, gitu. bukan tikus got, makan kucing, makan apa segala Iya. macam. Tapi gini, sebenarnya gue bukan rasis ya, tapi kayak emang ada salah satu kota yang gue telusuri dari YouTube. Iya. Kayak sebenarnya sih gue sebagai cat lovers, maksudnya gue pencinta kucing, Iya. gue kayak ngenes aja gitu. Ya Allah, Ya, masa tapi kayak kan emang mereka udah lama melakukan itu. mungkin itu tradisi mereka kan. Iya. Cuman kayak kalau emang dipikirnya kayak gara-gara hewan virusnya, kenapa kayak banyak hewan yang dimakan tapi kayak nggak ngeluarin virus apa-apa? Iya, Gitu kan. makanya Ada mungkin anehnya kayak kesakitan, mungkin ada penyakit tapi dampaknya untuk si orang yang makan aja, nggak menyebar kemana-mana. Ya, Apa bahaya itu kelelawar? Iya, dan anehnya tuh cuman dari ini loh, dari apa? Dari negara Cina gitu. Bukan maksud merendahkan atau menyalahkan ya. Bukan di sini bukan kayak menyudutkan kalau Cina itu adalah pembawa penyakit. Enggak. Bukan gitu. Cuman kebetulan dan memang kebetulan si penyakit COVID-19 ini munculnya awalnya dari Cina, tapi kita nggak tahu penyebabnya karena apa. Iya, penyebab aslinya walaupun Penyebab udah dibilang aslinya. dari kelelawar. Cuman banyak yang menduga-duga, banyak yang mengira-ngira karena kelelawar, mengira-ngira karena ada kebocoran apa. Kalau menurut gue sih sebagai orang awam, makan dari daging hewan terus kita kena penyakit yang mirip dengan flu loh. Flu kayak flu apa gitu ya, flu biasa katanya. Itu kan kayak zamannya kan masih flu babi ya kan. Iya. Waktu lagi happeningnya itu flu babi. Tapi kayak flu babi yang awalnya mungkin kayak heboh, tapi nggak seheboh ini sih. Iya, bahkan malaria yang di Indonesia pernah tenar kayak nggak seheboh, bisa dihandle dengan cepat lah. Tapi kalau misalkan kayak gue pikir-pikir ya, kalau pikir-pikir secara religius, jadi kayak apa ini teguran untuk seluruh umat, bukan seluruh umat, seluruh penghuni bumi dari Yang Maha Kuasa gitu, kayak Oh, kalau udah ngomongin itu, tapi ya lillahi ta'ala wallahu alam sih, gue nggak pernah tahu. Karena gue juga orang yang bukan fasih di bidang religius, bidang agama, bidang ilmiah, bidang kedokteran, enggak. Tapi cuman ini gue cuman sekedar opini yang dari gue tahu, yang gue baca berita, yang gue tahu berita simpang siur, yang berita mungkin yang gue diduga ini berita real, fakta yang akurat. Tapi mungkin ada beberapa ya yang mikirnya. Tapi gue bukan orang yang pinter, gue bukan orang yang cerdas, gue bukan orang yang bisa menyerap berita-berita hoax, berita yang real. Bukan termasuk orang yang kayak gitu gue. Cuman gue berusaha untuk jadi orang yang bisa ngerti, bisa ngambil, bisa lebih dewasa. Kayak mikir tuh kalau misalkan kayak kita, ada soalnya banyak kejadian kayak sebelum-sebelumnya ya. Cuman karena hal kecil, karena dikompor-komporin jadinya membludak. Akhirnya merugikan masyarakat lain. Iya. Terus habis itu kayak merugikan juga orang-orang di sekitar, merugikan fasilitas. Halayak ramai. Iya, fasilitas yang udah disediain sama pemerintah. Kan itu budget. Nanti kalau misalkan kayak udah dirusak, otomatis pemerintah ngeluarin budget APBN lagi untuk ngebangun atau merenovasi minimal. Dan kayak nanti masyarakat komen kalau misalkan kayak dia lah bikin ini, bikin itu, bikin ini. Tapi sebenarnya kalau misalkan gue pribadi, gue nggak pernah yang komen-komen yang masalah kayak gitu sih, ngurusin keuangan pemerintah. Gue nggak pernah komen kayak gitu, karena gue mikirnya pemerintah mau ngeluarin duit banyak, nggak ada rugi di gue sih. Kerja gue tetap gaji yang sama, yang flat. Ya selagi itu masih belum ngerugiin gue ya udah. Tapi gue walaupun kayak salah satu mendukung waktu pada saat pencalonan presiden, yang sampai sekarang pun gue masih pro ke presiden. Tapi kalau emang presiden ada menurut gue yang kayak harus bisa dikomentar,
gue adalah salah satu orang yang berani berkomentar. Gue posting di Instagram, gue tag presidennya walaupun nggak dibaca atau apa, gue nggak tahu. Dan gue kayak pernah email juga, email yang kayak keresahan gue yang gue rasain Ya kan gitu. itu sebagai satu kritikan dari masyarakat kepada pemimpin negara. Iya, ibaratnya kan namanya pemerintah itu harus open untuk menerima masukan dari siapapun karena dia harus bersikap netral. Iya. Mau dia dari budaya apa, mau dia dari agama apa, mau dia dari rasnya apa, itu dia harus bersikap netral, adil. Gitu. Tepuk tangan. Ya semoga aja sih vaksin, walaupun gua pas sudah ada nih bener-bener emang udah apa ya, masyarakat udah bisa ngerasain semua lah ya. Walaupun gua udah nggak vibe lagi gitu soal tentang vaksin, tapi ya semoga aja emang coronanya berkurang gitu. Kan udah ada ini influencer dari artis-artis. Udah ada ya. Jadi udah ada perwakilan dari khalayak muda, kaum muda yang nih Yang nunjukin. ayolah gitu. Misalnya kayak gue anak muda, ibaratnya gue divaksin dan gue nggak ngerasain efek apa-apa. Pada saat dia vaksin itu kan memang dari profesor dari Kementerian Kesehatan itu kan dilihat 30 menit ada efek gak? Kalau misalkan gak ada efek, it's okay, berarti dia baik-baik aja. Udah diuji klinis, uji laboratorium dan uji lainnya lah. Nggak mungkin ada kesalahan sih. Tapi ketika ada dia selama 30 menit ada rasa keresahan, dia harus langsung lapor ke dokter yang ada di situ, karena memang dari pas gue nonton di YouTube di istana itu kan sempat ada live-nya juga. Jadi dia di istana setelah 30 menit setelah divaksin dia nggak langsung pulang. Jadi abis divaksin dia nggak langsung pulang. Jadi tunggu 30 menit. Ya mungkin ada beberapa yang sampai 1 jam 45 menit di istana karena dia mungkin kayak masih khawatir sama dirinya dia kan. Ada yang sampai berhari. Karena perdana gitu loh. Karena perdana yang apalagi ngerasa disuntik vaksin, dia menjadi salah satu orang yang pada saat peluncuran perdana gitu. Iyalah, kayak orang paling diprioritaskan. Pokoknya yang gue baca, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dia menyatakan, ngeluarin statement kalau selama 15 bulan itu vaksin dipastikan udah menyebar ke seluruh Indonesia. 15 bulan. 15 bulan. Dalam jangka 15 bulan udah 15 bulan, Buset, 1 tahun 3 bulan. Keren, gue 5 tadi gue dengar. Karena kan karena gini, kalau pakai logika gue ya, secara opini gue, jadi gini, mungkin dia bisa bilang 15 bulan udah rata semua rakyat udah dapat vaksin. Karena vaksin itu kan dia diorder, dia datang habis, untuk misalkan untuk satu kota udah habis, dia perlu order lagi. Tapi ya bukan berarti tunggu vaksin habis baru order lagi, enggak. Jadi dia kan pembuatannya nggak mungkin dari 2 juta atau 200 juta ya, 2 juta penduduk di Indonesia ya. 2.200.000.000. Oh sorry, gue 270 lah. pokoknya ya Pinapin lah. almost 200 juta lah ya. Iya. Sekiranya 200 juta. More 200 juta. Iya, pokoknya itu gue bahasa Inggrisnya belepotan. Nah, sorry guys. Jadi intinya dari total masyarakat 200 juta nggak mungkin dari pihak laboratorium kayak dia ngebuat vaksin yang sebanyak itu. Karena dia kan pasti dapat orderan, bahasa gue ya, dapat orderan vaksin itu bukan dari Indonesia aja, tapi dari beberapa negara juga mungkin. Iya. Yang menerapkan vaksin itu ke masyarakatnya. Kalau nggak salah pemerintah tuh nyiapin berapa, 10 atau 15 sih, baru segitu ya, belum semuanya kan. Belum, gue ngelihat 2 mingguan yang lalu itu ada vaksin baru datang lagi. Iya. Vaksin yang udah diorder mungkin udah lama baru datang lagi. Tapi Indonesia buat guys, buat sendiri kan? Indonesia ada yang buat sendiri. Gue nggak bisa bilang buat, nggak bisa bilang enggak. Gue soalnya belum cari tahu, jadi gue kayak Gue juga, cuma belum gue bisa. dengar. Ya mungkin Lihat, kalau pernah secara informasi yang kita dengar. Tapi jujur sih gue belum dapat informasi juga kalau misalkan kayak Indonesia buat vaksin sendiri. Kalau nggak salah gue pernah ngeliat di salah satu universitas, dia buat vaksin. Nah, tapi itu gue nggak tahu ya, ampuh atau enggak. Iya. Dan yang dicoba siapa? Soalnya belum ada siaran kayak nih dari universitas ini dia dicoba vaksin dan ternyata berhasil, manjur. Sebenarnya kita nggak bisa langsung habis divaksin langsung udah dipastikan orang itu nggak akan kena COVID, nggak bisa sih. Iya sih. Karena memang presiden pun ngomong, Kemenkes pun ngomong, habis divaksin bukan berarti kita bebas dari COVID, tapi minimal itu kita
meminimalisir terkena COVID. Jadi mempertebal imun kita gitu. Jadi tapi untuk protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan itu harus tetap dilakuin sampai kapanpun sih. Ya walaupun mungkin gue pikir sampai COVID pun gak ada, kita harus tetap ngejalanin itu deh. Sampai benar-benar tuh emang udah nggak ada kabar lah. Mungkin bukan 3M, kalau udah nggak ada COVID 5. 2M. 2M aja. Awal 5 Memakai masker, memakai masker dan mencuci tangan. Karena kan mengurangi penyebaran virus-virus lain. Takutnya yang ya mungkin yang kalau lu tahu pada saat mungkin 2-3 minggu yang lalu itu sempat ada berita yang keluar, itu ada virus baru. Aduh. Dan itu ada beberapa kayak di Inggris, Amerika, Belanda kalau nggak salah. Tapi, itu ada yang kena. Tapi itu mungkin udah diatasin dan kayak nggak menyebar kemana-mana. Iya, makanya kayak bikin takut aja tuh. Nah makanya mungkin kayak kalau opini gua sebenarnya karena media nggak perlu memperbesarkan. Kadang gitu. Ya memang ini emang pandemi memang masalah besar, cuman jangan terlalu besar-besaran ke masyarakat karena kebanyakan masyarakat yang parnoan, yang kayak mikirnya kayak punya harapan terus jatuhin lagi. Nah, iya udah diangkat dijatuhin gitu. Ibaratnya jangan gitu. Ibaratnya tetap ada informasi peningkatannya berapa, penurunannya berapa, penyembuhan dari pasien COVID-nya berapa. Mungkin harus ada update. Cuman nggak setiap saat, nggak setiap berita, nggak setiap iklan gitu. Cuman bukan berarti gue ngejudge dan bukan berarti gue mau mengatur media. Enggak, itu kan udah hak mereka dan itu kan kerjaan mereka juga. Mereka juga itu kan cari duit dan cari makan juga. Jadi kayak, tapi ini menurut opini gue. Ya kayak entah gue banyak ngomong ya. Kayak entah mengapa tuh media tuh lebih suka sama berita yang buruk tuh. Karena dengan berita buruk dia bakalan dapat duit banyak karena diangkat beritanya, ya kan bisa mengcopy paste ke media lain. Ya tapi udah seburuk apa coba kalau dunia ini udah kayak gitu ya kan, udah seperti ini mau diperburuk kayak gimana lagi sih? Ini aja udah buruk loh. Masih orang tuh masih berharap banyak, ini pengen dijatuhin lagi gitu. Kadang media emang nggak punya hati kalau dilihat mah kayak pengen cuma nyari untung doang. Itu orang yang di dalam kan manusia juga padahal ya. Iya. Karena kayak jujur kayak prihatin, tapi FYI sebenarnya gue kayak pernah ngerasa kalau gue tuh COVID. Lo yakin gak sih? Gue juga pernah kayak gitu, cuman alhamdulillahnya sih kayak masih bisa gerak gitu. Enggak, jadi gue sedikit cerita ya tentang pengalaman kenapa gue bisa memprediksi diri gue tuh COVID-19. Jadi waktu pada saat gue ngerasa gini, suatu malam waktu itu badan gue meriang, panas dingin. Bukan kasih sayang. Gue bukan karena AC, bukan. AC pun kayak udah gue turunin, tapi gue kayak ngerasa panas dingin gitu. Itu pada saat di malam aja. Iya. Gue sempet langsung kepikiran, gue COVID kali ya. Iya. Gue nggak tahu itu gue kenanya dari mana. Tapi karena kan flu enggak, cuman gue nggak bisa nyium. Indra penciuman gue nggak bisa. Indra pengecapan gue pun nggak bisa. Gue nggak bisa ngerasain apa-apa selain rasa garam sama gula. Kebas. Bukannya kebas. Gimana sih? Kebas tuh apa? Kebas tuh kayak nggak ngerasa apa-apa. Ya mungkin tuh bahasa kebas, gue nggak tahu. Cuman yang salah satu penyebab gejala COVID kan pengecapan nggak bisa, penciuman nggak bisa. Terus habis itu ngerasa lemes. Kalau dibilang lemes, gue karena mindset gue nggak mau kayak karena gue banyakan gerak jadi gue nggak terlalu berasa lemes ya. Cuman emang pada saat suatu malam itu gue kayak ngerasa badan gue kok panas dingin gitu. Gue habis dari mana ya? Gue mikir. Gue kerja, tapi gue nggak tahu kan. Mungkin di sekitar kerjaan gue ada, dan menyebarin ke gue nggak tahu. Dan gue nggak bisa mengiyakan kalau gue positif. Gue nggak bisa mengiyakan gitu. Cuman kayak upaya gue sendiri aja. Gue nggak nyebarin ke siapapun tentang yang gue alamin. Gue sekalipun keluarga gue ada yang di rumah, gue nggak isolasi gitu. Gue kayak berinisiatif sendiri, gue berupaya sendiri gimana caranya. Gue sampai ngeliat di googling. Jadi gue itu tipe orang yang kalau apa yang gue rasain, apa yang gue pengen, apa yang gue butuhin, cara penanganannya itu pasti gue googling. Karena ya 80% gue percaya sama Google karena ada beberapa sumber yang bisa dipercaya. Pada saat itu gue googling, emang pas gejala panas dingin, bukan flu di situ keterangannya. Dia kayak indera penciuman nggak bisa, pengecapan nggak bisa. Wah ini udah gue. Terus kayak emang kebetulan 3 hari itu gue lagi libur kerja. Iya. Jadi itu kalau nggak salah di hari
Rabu, Kamis, Jumat kalau nggak salah, Sabtu Minggu gue kerja. Gue ngerasa kayak selama 3 hari gue diajakin temen gue keluar, gue nggak mau karena gue mikirnya gini, amit-amit takutnya kalau emang gue takutnya menyebarin ke yang lain. Iya, kasihan yang lain Ya, juga. jadi gue menginisiatif sendiri, gue mengisolasi diri gue sendiri. Gue seharian di kamar, gue nggak turun-turun, gue di kamar terus. Paling gue turun kalau gue mau mandi, buang air kecil, buang air besar. Tapi itu dengan kayak nggak berkonteks sama keluarga, nggak kayak ya udah keluarga gue taunya gue lagi libur, gue nggak kemana-mana, gue di atas aja. Dan kayak gue setelah gue habis makan, piring gue bener-bener gue rendam air panas dulu, gue gosok-gosok sampai ini banget. Gue makan nggak pakai sendok, gue makan pakai tangan. Saking parnonya Bu ya. Saking parno karena bukan parno buat diri gue, tapi parno untuk orang-orang di sekitar gue. Gue kayak kalau diri gue sendiri oke lah, nggak masalah, gue masih bisa buat, gue percaya diri gue kayak kuat, diri gue masih kayak gue masih bisa ngatur mindset gue. Gue takutnya orang lain yang gak bisa kayak gue, karena kan pemikiran orang kan beda-beda ya, nanganin kasusnya itu kan beda-beda. Mungkin gue khawatirnya, bukan takut, khawatir amit-amit kalau misalkan kayak ada salah satu keluarga gue yang kena dari gue, kalau emang gue Terus parah positif, kan dia. dan kayak lebih parah karena dia nggak bisa ngandalin mindset, nggak bisa ngandalin stresnya, takutnya lebih parah, lebih ngedrop. Tapi kalau misalkan kalau gue kayak ngeyakinin diri gue sendiri, mindset gue kayak selalu berjalan pada saat itu kayak apaan sih, ini mah cuma biasa, gue nggak kenapa-napa kok gitu. Gue kayak kesadaran, gue kayak minum nyebut produk, minum vitamin C. Ya sebut aja juga nggak apa-apa. Minuman vitamin C ya, gue minum yang berbau-bau vitamin C, vitamin B kompleks pun gue minum. Jadi untuk yang berbau-bau untuk daya tahan tubuh selalu gue minum. Kayak makan juga gue pasti kayak gue jaga. Pola tidur, gue istirahat lebih kayak yang gue biasa tidur pagi jam 4 jam 5, gue jadi tidur jam 11. Ya itu gue sebenarnya nggak bisa, cuma gue paksain karena untuk ya biar imun gue ada peningkatan, jadi gue nggak makin ngedrop. Tapi setelah 2 hari sih, nggak nyampe 3 hari, badan gue udah segar, udah biasa aja, udah apa. Gue ngerasain kayak gue nggak bisa langsung prediksi gue udah sehat, enggak. Dan gue waktu pas pada saat ngerasain, gue nggak prediksi gue sakit, enggak. Mungkin kayak karena emang jarak kerjaan gue dari rumah ke kerjaan kan lumayan jauh, mungkin gue mikirnya cuman gue masuk angin, gue cuma butuh waktu istirahat, gue kurang istirahat gitu aja. Overall gue kayak nggak mikir yang terlalu netting sih, overthinking gue nggak terlalu kayak. Iya, positif lah. Overthinking tuh kayak gue berusaha buat gue hindarin. Mungkin ada, tapi gue selalu berusaha buat menghindari. Gue pengen yang energi positif, positive thinking itu yang kayak gue pengen kumpulin di diri gue. Karena gue percaya buat kayak naikin imun tuh karena positive thinking sama relaksasi di pikiran kita, gitu. Ya, tapi kalau ngomongin ada yang apa kena penyakit kayak misalnya corona gitu, misalnya di sekitar orang rumah lu lah. Kayaknya lu takut gak? Apa lu bakal? Gue nggak takut, cuman gue bakalan kayak lebih nge-treat diri gue sama sebisa gue buat nge-treat keluarga gue. Jangan sampai kayak yang gue tahu, gue bakalan kayak ngasih tahu yang kayak contohnya ini jangan berkontak langsung. Mungkin ada beberapa keluarga gue yang nggak tahu penyebab penyebarannya itu karena dari mana. Dan gue tahu, gue bakal berusaha buat kayak ngasih tahu sedikit demi sedikit banyaknya lah. Karena gue kayak bukan ngurusin diri gue sendiri juga, ngurusin keluarga gue juga, mikirin mereka juga. Nggak mungkin gue kayak, ya mungkin ada tanpa gue sadari, gue ada rasa egoisnya mikirin diri gue sendiri, tapi nggak sepenuhnya gue mikirin diri gue sendiri. Pasti gue masih ada waktu buat mikirin kesehatan keluarga gue juga yang ada di sekitaran gue. Iya, kalau soalnya teman-teman gue pun gue pikirin, karena kalau teman-teman gak gue pikirin nih, gue selama 3 hari itu gue nggak akan mengisolasi mandiri. Kalau gue jahat, gue bakalan kayak main nongkrong, walaupun itu gue belum pasti ya gue covid, karena gue nggak berani untuk tes juga. Mahal Iya, ditambah juga gue takutnya pasti tes positif, gue harus dikarantina. Oke, kalau boleh karantina mandiri, kalau boleh isoma. Kalau misalkan nggak boleh isoma, gue harus masuk ke salah satu rumah sakit emang atau di Wisma Atlet. Penampungan, iya Wisma Atlet yang terdekat, penampungan orang-orang yang kena COVID gitu. Tapi suntuk sih. Tapi menurut gue pribadi ya, gue kadang nggak setuju sih kalau misalkan kayak ada yang terkena COVID gitu, terus mereka kayak malu, terus mereka kayak nggak mau saling sharing. Sebenarnya sharing itu untuk ini loh, untuk apa ya? Untuk menjaga-jaga orang yang belum kena.
Jadi lu jangan kayak gini, lu jangan kontekan sama gue dulu gini. Kalau mau by chat atau by phone, jangan ketemu apa segala macam. Karena gue nggak mau lu kena. Kalau misalkan gue pengen orang yang kayak gitu. Tapi kayak, aduh tadi gue mau ngomong apa? Ada lupa. Peduli lah. Iya. Kalau Jadi, enggak. Ibarat kata tuh, yang kena COVID itu bukan aib, bukan suatu aib. Ya bukan lah. Kalau lu bilang itu aib kayak ya gimana Indonesia bakal sembuh cepet. Tapi ada yang gua Banyak. tahu dan gua rasain ada beberapa orang yang dia Mindsetnya kena, gitu. dia nggak mau ngebuka diri kalau dia Mindsetnya kena. gitu ya ada banyak kok. Nah itu kan jatuhnya kayak dia mendukung penyebaran COVID makin lebar. Banyak kok orang kayak gitu banyak. Cuman mereka juga nggak mau ngasih tahu kalau mindset mereka tuh gitu kayak bodoh ah. Kalau emang gua kena Sebenarnya COVID bodoh-bodoh amat. sedikit cerita ini belum lama ini salah satu om sama tante gue juga Ada. salah satu yang terkena COVID Ya. positif. Memang dia waktu itu pada saat dia ada kegiatan ibadah di Arab lagi umroh, terus kayak dia kena di sana. Dia waktu pemberangkatan sih kan di swab itu negatif. Dia nyampe sana dia isolasi, dia swab lagi negatif. Pada saat dia lagi habis ibadah berapa hari terus di swab lagi, semua jemaahnya, semua kloternya dia yang kena. Dia Satu. berdua, Dua. suami istri. Oh, Om gue sama tante gue, dan dia sempat diisolasi di hotel. tapi aman. Dia nggak lanjutin ibadah. Kurang lebih selama seminggu udah sembuh, dilanjut lagi ibadah. Lanjut lagi sisa ibadah 3 hari, setelah itu dia pulang. Tapi dia itu pisah sama rombongannya. Rombongannya pulang duluan karena emang udah masanya udah habis. Nah, om gue karena dapat dispensasi karena dia habis kepotong sama isoma, dia lanjut untuk ibadah, cuma berdua aja. Tapi ada pendampingnya. Setelah dia pulang ke sini, dan gue baru dapat kabar lagi, dia habis dikarantina 5 hari di hotel, di salah satu hotel di daerah Glodok. Iya. Hotelnya namanya Novotel. Itu dia 5 hari setelah udah di swab lagi kemarin, baru dapat kabar lagi dia positif lagi. Segampang itu. Iya. Kok bisa sih? Itu dia positif pada saat pemulangan dari Arab Saudi ke sini, dia emang nggak di swab. Dan di satu pesawat itu yang dia tumpangin itu ada 5 orang, termasuk 2 tante sama om gue yang kena. Jadi 5 orang, 3 TKI itu kena COVID. Dan baru tadi gue dapat kabar jam 1 siang, om sama tante gue dari hotel dijemput dari rumah sakit Wisma Atlet. Jadi dia sekarang posisinya lagi di Wisma Atlet Sampai sekarang. karena baru hari ini tadi siang. Tapi jam dia ada penurunan nggak apa imunnya naik mulu gitu? Apa kondisinya? Selama dia isoma, dia imunnya baik karena memang kayak emang dekat kan, maksudnya nggak begitu jauh untuk kayak nganterin makan. Di sana dapat makan, di sana di treatnya baik. Cuman dia kayak ibaratnya lagi pengen makan yang segar. Kayak sempat kemarin beberapa hari yang lalu, hari Minggu pas gue masih libur, gue yang nganterin juga ke hotel untuk nganterin makanan. Tapi gue nggak ketemu karena gue nggak bisa kan. Gue ketemu dia memang masih belum di swab, tapi emang nggak bisa karena dia masih karantina. Jadi gue ketemu resepsionis yang nganterin ke atas ke kamarnya. Jadi itu dia posisinya masih negatif lah, karena habis pulang dari Arab kan kita, tapi nggak tahu juga. Nah pada saat di swab dia positif jam 1 siang tadi dia dijemput ke Wisma Atlet, tapi dengan kondisi dia sehat, dia nggak ngerasa apa-apa. Termasuk kan, kayaknya OTG sih. Yang penting kan di otaknya. Kalau emang nggak Makanya stres nggak apa-apa kan gue kayak aman-aman aja. berusaha buat nerapin kayak, karena memang ini yang gue bisa, gue kayak nerapin ke tante gue, ke om gue, kayak lebih ke tante gue sih, kayak jangan terlalu stres, jangan terlalu dibawa pikiran, ngedown pada saat denger kabarnya aja, tapi setelah ngejalanin proses pemulihan jangan dibawa down, jangan dibawa stres, karena dibawa stres imun pasti bakalan turun kan. Iya pasti. Gimana pun imun yang jadi senjata utama. Iya. Kalau imun lo stabil, imun lo mungkin di atas rata-rata, mungkin lo bakalan kayak gampang untuk, mungkin kalau misalkan kayak bahasa gue masih COVID pengen masuk kayak enggak, gue nggak mau, gue insecure sama imunnya gitu. Iya. Dia nggak akan masuk. Lebih kuat lah pola pikirnya juga, kayak dibantu sama Iya. mikirnya tuh kayak tenang, kalem, kayak bisa kayak emang harus ada yang semangatin sih sebenarnya. Dan gue pun menyarankan pada saat dia belum pulang ke Indonesia, kalau emang dia pulang ke Indonesia dia diisolasi, gue menyarankan sebelum dia pulang ke rumah itu dia harus di swab lagi.
Iya. untuk memastikan aja kalau diri dia emang udah bebas. Karena emang dia kan dari luar negeri. Dan kita nggak tahu kan dari orang-orang terdekatnya dia yang ngebawa virus, bisa dia yang kena virus dari orang lain, bisa juga dia yang menyebarkan virus ke orang lain. Kita kan nggak ada yang tahu. Karena kan COVID nggak kelihatan. Iya. Kayak kita sehat-sehat aja, tiba-tiba pas ada schedule tes swab PCR, tes swab antigen atau rapid test, tiba-tiba positif, tiba-tiba reaktif. Terus kebingungan sih, ya kayak tante gue sama gue, dia bingung karena orang gue nggak kenapa-napa, orang gue udah sehat gitu loh. Tapi ya termasuknya mungkin yang tadi dia sih yang di PCR, bukan antigen, bukan rapid, tapi dia yang PCR. Dia nggak bingung sendiri. Dan yang kayak gue bilang, ya udah sekarang mah kayak ya namanya lagi kayak gini, jadi bukan berarti ini aib, bukan berarti dan kayak jangan ngerasa lo dikucilkan, jangan ngerasa lo karena memang prosedur makanan di hotel juga kan kayak dia nganter sampai depan lift aja, nanti dia ngambil sendiri pasiennya, karena ya memang kita saling ngejaga lah. Iya. Jadi kayak si pasien itu juga nggak mau kena, karena takutnya kalau si dokter itu atau si perawat itu kena, takutnya dia ketemu orang lagi, dia kenain lagi, lama-lama bercabang, lama-lama melebar, gak kelar-kelar. Ya walaupun gue belum bisa percaya sih kalau ini kapan kelar, gue nggak tahu. Tapi kalau misalkan ini pengalaman gue ya, tadi gue udah kayak terlalu, menurut gue kayak gue udah ngerasa kayak terlalu banyak, gue udah sekitar 20 menit ngomong ya. Capek sih. Enggak, kalau menurut gua ya untuk kalian semua yang warga Indonesia, rakyat Indonesia, Republik Indonesia, tetaplah tetap jaga kesehatan, tetap sadar diri, tetap ada rasa tanggung jawab, tetap ada rasa awareness sama diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Jadi kayak ya yang dianjurkan pemerintah, upaya-upaya pemerintah, ya tolonglah kayak diterapin gitu loh, diserap, dijalanin. Bukan kayak cuman mengejek yang kayak pemerintah udah berupaya untuk tolong upayanya menjaga masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Mereka kayak mungkin hal memakai masker sepele, menjaga jarak hal sepele, mencuci tangan hal sepele. Mungkin kayak mikirnya gue cuci tangan bisa setiap hari, bisa setiap detik. Tapi dengan kesepelean itu kita bisa ngebawa dampak yang besar. Jadi kayak menurut gue ya jangan terlalu sepele lah. Ibaratnya kayak kita disepelein orang aja kita nggak mau kan. Iya. Apalagi kayak kita menyepelekan kayak wabah yang lagi wabah yang cukup seram loh. Gue sih nggak bilang ini serem. Banyak yang bilang kan ini menakutkan juga. Iya sih. Tapi bukan bagi manusia juga, bagi lingkungan sekitar, bagi negara, bagi bumi lah. Karena kalau menurut gue menakutkan bukan untuk diri gue, tapi menakutkan untuk karir dan kerjaan gue, perusahaan gue. Nah kan ya kan bener dong, berarti bukan buat manusia doang. Karena ini bukan merugikan masyarakat manusia aja, tapi merugikan bisnis. Iya banyak. Yang orang-orang banyak berharap sama perusahaan itu, berharap sama tempat kerjanya, berharap dia nggak di PHK, berharap dia gajinya nggak dipotong, berharap dia gaji. Ya mungkin kalau misalkan disuruh pilih, mau dipilih diberhentiin atau gaji dipotong. Mungkin banyak kan orang milih gaji dipotong. Iya. Karena walaupun gaji dipotong, tapi mereka masih bisa dapat pendapatan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Walaupun itu sedikit. Tapi tanpa disadari, kalau gue ngambil hikmahnya gini, lagi pandemi, gaji juga nggak full, gaji setengah, dan ada beberapa juga banyak yang belum kerja. Jadi kayak belajar arti bersyukur, lebih bisa belajar religiusnya dapat, poin religiusnya dapat. Jadi kayaknya emang harus ningkatin iman. Iya, jadi iman harus kita perbanyak, iman lebih ibadah, sedekah. Kayak peluang sedekah kita lebih banyak, karena apa? Karena banyak yang nggak kerja, banyak yang di pinggir jalan juga masih banyak. Jadi kayak rasa awareness kita, walaupun cuman minimal lo beliin aqua gelas aja itu udah berarti. Karena memang baru beberapa lama gue baru dengar firman yang ada di dalam hadis, sedekah yang paling besar itu adalah apa? Yang gua dengar itu sedekah yang paling bermanfaat untuk orang itu adalah air. Iya. Walaupun sekecil apapun itulah. Ya, kalau emang itu sedekah ikhlas mah apapun itu pasti berguna kok. Bukan yang sedekah untuk konten, bukan yang sedekah untuk dilihat. Banyak sekarang. Dermawan, nggak perlu. Jangan terlalu berharap dipandang dermawan sama sesama manusia sih, tapi lu berharap dipandang dermawan sama Allah. Berharap
berharap dipandang baik, dermawan sama Yang Maha Kuasa. Amin. Karena yang menentukan kita masuk surga adalah Yang Maha Kuasa, bukan manusia. Yep. Dan menurut gue vaksin adalah sebuah harapan baru buat kedepannya ya kan. Iya. Kalau bisa sih ya setahun cukup lah untuk corona pandemi gini. Dan Tapi by the way bentar lagi kita udah mau anniversary setahun loh COVID. di anniversary ini ya Anniversary dia sebulan tapi lagi ya? Failed anniversary buat kita. Sebulan lagi loh. Maret di Indonesia bukan di dunia. Kalau dunia mah Sebenarnya COVID ini muncul kalau nggak salah di akhir Januari atau enggak awal Februari. kalau di Cina November. Cuman untuk di Indonesia lebih udah viralnya di bulan Maret. Di lockdownnya itu di bulan Maret. Betul. Dan gue pun ngerasain di bulan Maret gue udah berhenti kerja. Tapi alhamdulillah setelah itu gue dapat kerja. Iya, dan ya udah ini sebagai harapan baru udah gimana ya? Tetap jaga protokol, nggak usah takut sebenarnya dan harus berpikir positif aja. Udah gitu aja sih sebenarnya dan ya udahlah ini juga udah cukup malam. Dan harus saling peduli satu sama lain. Peduli sama diri sendiri penting, peduli sama orang-orang. Yang pertama peduli sama diri sendiri, kedua peduli sama orang-orang di sekitar kita, peduli sama orang-orang yang kita sayangin, peduli juga sama teman-teman kita, sahabat kita. Setelah itu baru peduli sama orang-orang yang nggak kita kenal tapi masih ada di ruang lingkup kita. Banyakin doa deh sebenarnya juga. Doa. Emang ini tuh hikmahnya kita harus bisa lebih bersyukur, kita harus lebih bisa meningkatkan iman, kita harus bisa lebih banyak ibadah, lebih banyak sedekah. Seberapapun gaji, seberapapun rezeki yang kita dapat, kita harus bisa menyisihkan sedikit untuk orang lain. Karena rezeki yang kita dapat ada hak orang lain 2,5% kalau nggak salah. Betul. Jadi mohon maaf kalau ada sedikit salah kata, karena memang ini cuma sedikit kayak guyonan, kayak mengisi waktu kegabutan. Belum tentu benar apa yang kita ngomongin kok. Enggak 100% benar mungkin, tapi ada beberapa ya yang enggak benar ya jangan didengerin, jangan terlalu diambil hati, jangan terlalu diambil baper, tapi yang ada sedikit benar untuk pembelajaran satu sama lain, sharing is caring ya enggak masalah. Ambil yang baik, buang yang jelek. Ambil yang baik, ambil yang buruk, tapi yang buruk disaring dulu baru diserap. Tetap aja ya semuanya. Jangan yang buruk diambil langsung diserap. Karena nanti menyebar racun, ya kan? Iya. Ya udah ya ini udah. Tadi niatnya 30 menit loh gue buatnya loh. Tapi ini karena memang pembahasannya sedikit menarik, sedikit ada beberapa yang kayak enak nih buat dibahas, enak nih buat mungkin kalau menurut gue mungkin kayak gue bukan untuk menggurui tapi kayak kita saling ngasih edukasi. Iya sih. Gue berusaha kayak apa yang gue mungkin kayak contoh kayak ada beberapa yang kayak gue tahu informasi tapi ya mungkin ada beberapa temen nih yang informasi ini yang dia kalian nggak tahu, jadi kayak kalian kan bisa dapat informasi dari gue dan kalian setelah dapat informasi dari gue dan dicari itu akurat dan ternyata benar informasi yang gue dapat, kalian bisa nyebarin informasi ke teman kalian lagi, jadi bisa saling turun temurun, cabang bercabang, akar berakar, anjay apa? Saya emang harus punya podcast kayaknya dik. Podcast sendiri nggak usah numpang di gue lah. Enggak sih, tapi gue lebih karena kan lu tahu sendiri lah, gue orangnya yang ibaratnya mut-mutan, moody. Kalau misalkan gue lagi pengen buat ikut buat konten ya gue buat. Kan lu sendiri yang dari kemarin nih kalau pas gue ajakin tuh mau kan. Iya karena baru sekarang nih. Karena memang kayak gue ngerasanya ya gue bisa dan gue ada waktu dan ada juga topik buat dibahas ya udah. Tapi kayak gue pengen nyoba sih. Cerita buat kayak pengen nyoba ya tuh kayak apa aja bikin, boleh kok, bukan podcast sih tapi gue kayak mau kegelisahan lu juga atau mau cerita lucu apa lebih menarik kayak ngelihat podcast yang tapi on cam ya, bukan yang podcast suara aja tapi on cam. Suatu saat gue mungkin gitu. Iya ya, berharap aja dulu ini berangan berharap. Dan gue berharap juga jadi tamu narasumber pertama di podcast on cam lo. Amatir cast ya. Tapi di on cam ya. Jadi yang di depan kamera. Iya. Sebenarnya lebih enak jadi ya. Nanti deh, gue belum kepikiran kapan dan bisa atau enggaknya nanti kalau berjalannya waktu, gue ada rezeki, gue ada waktu senggang, gue punya fasilitas, gue bisa bikin mini studio untuk gue podcast. Anjay. Dan bisa ada equipment yang mendukung untuk di podcast gue bakal lakuin. Tapi nggak tahu kapan. Yang penting untuk sekarang mah yang penting buat teman-teman semua jangan bosan. Tetap mencintai podcast karya-karya kreator-kreator yang ada di Indonesia. Banyak yang berguna. Kreator negeri. Jangan cuman karena ada podcast yang kayak ngomong yang alur ngidul, yang ngomong yang gak berisi, berbobot, terus kalian kayak memutus semangat untuk
udahlah ngapain gue dengerin podcast, udahlah ngapain gue nonton vlog orang isi cuma gitu-gitu doang yang kayak sampah lah apalah. Tapi percaya nggak semua podcast, nggak semua konten kreator dia ngebuat topik yang nggak berisi. Ya walaupun nggak berisi tapi pasti ada sedikit yang bisa jadi edukasi lah. Yes. Ya dan semoga aja ini bukan podcast terakhir dari gue. Pokoknya sampai maksudnya untuk kedepannya. Yeah. Dan semoga aja di kedepannya tuh gue bisa bikin podcast kayak gini di waktu yang akan datang dengan cepat gitu. Dan dengan segera lah. Dan dengan topik yang penuh edukasi, dengan Iya. bisa untuk sharing satu sama Gue lain. juga lagi pengen belajar buat bermonolog, nggak. Soalnya gue nggak bakal mungkin berdialog kayak gini mulu. Gue pengen mencoba bermonolog dan apa ya? Kayak waktu pertama-tama gue awal nge-podcast lah, episode pertama gue. Karena itu susah banget sih, gue pengen latihan juga sih. Iya, jadi kalau misalkan lo kayak monolog kayak lebih enak, lebih nyaman kalau ngomongnya ya udah ngobrol yang tanpa skrip. Iya emang enak. Dan kayak nggak perlu lo susun yang harus gue mau bahas apa dulu gitu. Udah oke lah, kayak itu mah urusan nanti next podcast lagi. Yang penting sekarang kayak ngalor ngidulnya udah selesai, udah menunjukkan jam 3 subuh. Anjir. Mudah-mudahan ini podcast bisa bermanfaat dan sedikit ada edukasinya karena kita bikinnya dini hari. Butuh effort yang ya sedikit bisa dibilang maksimal lah. Karena kita preparannya juga lumayan, bikin kopi di tengah hujan. Sebenarnya ini podcast kita mau buat dari hari sebelumnya karena memang cuaca di dini hari lagi hujan terus. Jadi kayak menstabilkan cuaca dulu. Ya udah terima kasih ya kayak yang udah kalau mau denger di Spotify ada podcast gua dan mungkin gua akan upload juga di YouTube. Nggak cuma di Spotify, ada di Anchor dan ada di Apple Podcast, bisa didengar lah sama Tircast. Jadi buat kayak kalian misalkan lagi sekarang yang lagi ngedengerin di YouTube, kalian bisa rekomendasiin ke teman kalian kalau misalkan ada juga di Spotify. Ya tapi kalau kalian ada lagi di Spotify, kalian bisa referensiin teman kalian lagi dengerin di mana Ki? Di Eger. Anchor. Sorry, Eger mah salah satu production. Udah nggak usah dibahas ya. itu. Panjang lagi nih kalau dibahas. Aduh. Ya udah ya kalau gitu thank you Dik buat ngalor ngidul untuk pembahasan apa ini ya? Pembahasannya ngalor ngidul tapi mudah-mudahan sedikit ada edukasi lah. Dari seorang amatiran, kita berdua amatir loh. Amatir. Hal gini masih amatir. Kalau gue sih kalau gue bener-bener the real of amatir karena emang gue cuma sebagai narasumber, sebagai ya ikut-ikut nimbrung aja lah. Iya. Kalau lo kan emang yang punya channel ini, kalau gue kan ikut-ikut nimbrung. Dan terima kasih semuanya ya, semoga ketemu lagi di lain waktu. Tapi tadi lo gue dekat. kayak pengen minta Alah. pendapat sedikit aja. Apa cepet lah. Buat teman-teman yang dengar, kira-kira kalian setuju gak sih kalau misalkan gue buat podcast sendiri, buat channel podcast sendiri? Kalau misalkan kalian setuju, kalian tolong, gue minta banget tolong di komentar. Tolong kalian bisa Kasih inilah komentar di bawah masukan, inilah. kasih masukan. Ya, atau enggak kalian bisa follow Instagram gue di @andika @andika_mlna_. Oh. @andika_mlna_ atau di WhatsApp 0856 Keren, gue pengen ngasih tau beneran, gila kali Nah, ya. pokoknya udahlah, intinya kalian tolong dukung lah ya. Kalau misalkan emang kalian setuju gue buat podcast dengan bacotan gue, kalian komen di bawah ini Ya. di YouTube ya. Thank you ya semuanya. Dan nanti Andika, anjing. dan nanti akun Instagram gue bakalan ada di Masih deskripsi aja. di bawah ini. Nanti gue bakalan minta tolong. Iya, I know, iya. Instagram gue, oke? Ini mau ditutup dari tadi Oke, gak jadi-jadi. guys. See you, selamat istirahat. Yes, thank you semuanya. Terima kasih ya. Gak ada lagi kan? Sudah sih banyak. Udah Oke stop lah. Udah kasih penutupan Takutnya apa? nggak ada episode berikutnya. Iya, kasih penutupan. Semua thank you udah. Udah gitu aja. Thank you. Udah. Makasih.